Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal TAM atau tes akhir modul untuk modul profesional PAI. Topik 1, ayat muhkamat dan mutasyabihat bersama info kita YA. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut, mohon like video ini, share video ini, komen di kolom komentar, dan subscribe channel info kita YA agar mendapatkan notifikasi video-video lainnya dari channel info kita YA. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan. Maksudnya adalah A. Sebagai cahaya penerang kehidupan, B. Sebagai penyembuh penyakit hati, C. Sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil, D. Sebagai rahmat bagi semesta alam, E. Sebagai kitab yang tidak berubah. Langsung saja jawabannya C. Al-Furqan maksudnya adalah sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Furqan berarti pembeda, yaitu Al-Quran yang membedakan yang hak dan batil. Terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Soal yang kedua, ayat muhkamat adalah A. Ayat yang hanya diketahui maknanya oleh Allah, B. Ayat yang jelas dan tegas maknanya, C. Ayat yang penuh simbol dan kiasan, D. Ayat yang maknanya tidak bisa dipahami sama sekali, E. Ayat yang hanya berisi kisah umat terdahulu. Langsung saja jawabannya B. Ayat muhkamat adalah ayat yang jelas dan tegas maknanya. Muhkamat berarti ayat-ayat yang maknanya jelas dan tegas, tidak ada keraguan dalam penafsirannya. Soal yang ketiga, ayat mutasyabihat biasanya berkaitan dengan A. Hukum ibadah mahdoh, B. Akhlak sehari-hari, C. Sifat-sifat Allah yang sulit dipahami, D. Sejarah umat terdahulu, E. Fikih muamalah. Jawabannya adalah C. Sifat-sifat Allah yang sulit dipahami. Mutasyabihat itu bersifat samar, biasanya berkaitan dengan sifat Allah, misalnya istawa, yadullah, yang sifat-sifat Allah itu sulit dipahami. Soal keempat, sikap yang benar terhadap ayat mutasyabihat menurut mayoritas ulama salaf adalah A. Menakwilkannya dengan bebas, B. Menolak ayat tersebut, C. Mengimani tanpa memperdebatkan maknanya, D. Menganggapnya tidak penting, E. Mengartikan sesuai terjemahan harfiah. Mengimani tanpa memperdebatkan maknanya. Ulama salaf bersikap tafwid yang artinya menyerahkan maknanya kepada Allah dan tetap beriman kepadanya. Soal kelima, metode tafsir yang menjelaskan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf dengan uraian panjang adalah A. Ijmali, B. Tahlili, C. Muqarron, D. Maudhu'i, E. Isy'ari. Jawabannya adalah tahlili. Metode tahlili menjelaskan ayat secara rinci per ayat sesuai urutan mushaf. Soal keenam, metode tafsir yang menjelaskan makna ayat secara ringkas, global, dan mudah dipahami adalah A. Ijmali, B. Tahlili, C. Muqarron, D. Maudhu'i, E. Isy'ari. Jawabannya adalah A. Ijmali. Ijmali artinya global, menjelaskan ayat dengan singkat dan mudah dimengerti. Soal ketujuh, tafsir Bil-Ma'thur atau tafsir bil-ma'thur adalah tafsir yang
A. Berdasarkan pada mufassir. B. Berdasarkan ro'yu dan ijtihad. C. Berdasarkan riwayat sahabat, tabi'in, hadis, dan ayat Al-Quran lain. D. Berdasarkan filsafat Yunani. E. Berdasarkan logika semata. Jawabannya adalah berdasarkan riwayat sahabat, tabi'in, hadis, dan ayat Al-Quran lain. Bil ma'thur artinya tafsir berdasarkan riwayat, yaitu Al-Quran, hadis, ataupun athar sahabat. Soal ke-8. Contoh ayat muhkamat adalah A. Ayat tentang yadullah atau tangan Allah. B. Ayat tentang kewajiban sholat. C. Ayat tentang istawa Allah di arsy. D. Ayat tentang tanda-tanda kiamat. E. Ayat tentang kisah Ashabul Kahfi. Jawabannya adalah B. Ayat tentang kewajiban sholat. Kewajiban sholat adalah hukum tegas dan jelas, yakni termasuk muhkamat. Soal ke-9. Alif lam mim termasuk contoh ayat A. Muhkamat, B. Mutasyabihat, C. Nasikh, D. Mansuh, E. Muhdats. Jawabannya adalah B. Mutasyabihat. Huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim adalah contoh ayat mutasyabihat. Soal ke-10. Salah satu tujuan ulama mempelajari perbedaan muhkamat dan mutasyabihat adalah A. Mengetahui semua rahasia gaib, B. Menjadi ahli sihir, C. Menguatkan iman dan sikap kritis dalam memahami Al-Quran, D. Menjadi penghafal Al-Quran semata, E. Menghafal hadis-hadis sahih. Jawabannya adalah menguatkan iman dan sikap kritis dalam memahami Al-Quran. Memahami muhkamat dan mutasyabihat menambah iman, mencegah salah tafsir, dan melatih sikap kritis. Terima kasih sudah membersamai Info Kita ya dalam pembahasan soal TAM pada modul profesional PAI. Semoga bermanfaat. Mohon like video ini, komen di kolom komentar, share video ini kepada para rekan dan sahabat, dan jangan lupa subscribe channel Info Kita ya. Semoga teman-teman mendapatkan nilai TAM yang memuaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.